وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini pada hari Kamis ya. Seharusnya hari ini Ustaz Syamsuddin karena beliau berhalangan maka kami tukar jadwalnya. Hari ini tafsir, insya Allah hari Jumat besok dan Jumat seterusnya karena beliau ternyata ada halangan hari Kamis, maka kita tukar jadwal ya. Hari Kamis insya Allah tafsir, kemudian hari Jumat adalah hadis insya Allah. Semoga tidak mengurangi kenyamanan kita, tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama para ahli ilmu kelak nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai majelis ilmu kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Yusuf alaihi salam. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam beliau hendak dinodai atau hendak diajak untuk berhubungan yang tidak halal dengan majikan perempuannya yaitu Zulaikha. Kemudian Nabi Yusuf hendak kabur. Setelah kabur ternyata di depan pintu mendapati tuannya yaitu Al-Aziz berdiri tepat di hadapannya. Nah, dan kemudian istri dari Al-Aziz ini kemudian menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihi salam hendak melakukan perbuatan zina atau hendak menodai Zulaikha ini. Padahal faktanya adalah sebaliknya. Nah, akhirnya apa? Setelah dibuktikan ternyata Nabi Yusuf alaihi salam tidak terbukti bersalah. Dan yang terbukti bersalah adalah Zulaikha. Sehingga akhirnya apa? Menjadi perbincangan di kalangan istana. Sampai akhirnya wanita-wanita di istana ini kemudian membicarakan, menggunjing, menggibahi Zulaikha ya. Bagaimana sih Zulaikha ini wanita cantik, wanita terhormat kok sama pembantunya saja tergoda gitu ya. Akhirnya Zulaikha memanggil mereka, mengundang mereka untuk makan ya. Kemudian setiap dari wanita-wanita ini diberi pisau dan buah.
Ketika mereka sedang mengupas buah tersebut, Nabi Yusuf alaihi salam disuruh keluar, dan ketika keluar ternyata Nabi Yusuf yang parasnya sangat ganteng sekali, sangat tampan sekali, ya, menjadikan wanita-wanita ini terpukau, terpesona, dan tidak sadar mereka telah mengiris-ngiris jari-jarinya gitu. Nah, akhirnya apa? Perbincangan tentang Nabi Yusuf ini semakin meluas dan berbahaya bagi keluarga kerajaan. Akhirnya keluarga ini atau keluarga kerajaan memutuskan, ya, setelah mereka bermusyawarah, memutuskan agar Yusuf dipenjara saja. Ya, Yusuf dipenjara saja dengan tuduhan bahwa Yusuf mau berbuat tidak senonoh dengan majikan wanitanya, seperti itu. Padahal faktanya adalah sebaliknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bada lahum mim ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbullah pikiran pada mereka, pada orang-orang kerajaan, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Sudah dibuktikan bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah, bahwa yang bersalah adalah Zulaikha. Tetapi berita ini kalau semakin meluas di masyarakat ini berbahaya. Akhirnya kabarnya diputar balikan, yang bersalah justru Yusuf, dan karena bersalah maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, bahwa mereka harus mempenjarakan sampai waktu yang tertentu. Waktunya tidak ditentukan, tapi dalam waktu yang cukup lama, sehingga isu tersebut sudah mulai mereda. Kata lahum pada ayat di atas, ya. Kata lahum summa badalahum, kemudian timbul bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa pemenjaraan Yusuf itu dilakukan sesudah adanya musyawarah. Ya, artinya ini adalah kesepakatan atau makar dari mereka, orang-orang istana, ya, orang-orang yang membuat rencana-rencana jahat. Nah, di zaman sekarang pun seperti itu. Mohon maaf ya, terkadang untuk menaikkan seseorang ratingnya menjadi tinggi, ya, itu dengan membayar buzzer-buzzer, dengan membayar orang-orang tertentu yang bisa menaikkan nama baik seseorang, ya. Padahal ya dia orangnya biasa-biasa saja, tetapi karena di media sosial diangkat-angkat seolah-olah dia adalah juara, hero, dan lain sebagainya. Nah, di zaman dahulu sudah ada yang seperti ini, ya. Di kalangan kerajaan ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya, yang menggiring opini seperti itu, menggiring opini ke arah yang tidak benar gitu. Kemudian Imam Abu Hayyan menjelaskan bahwa patuhnya Al-Aziz kepada istrinya ini untuk memenjarakan Yusuf. Jadi usulan memenjarakan Yusuf ini berasal dari Zulaikha, dari istrinya Al-Aziz, ya. Ini demi untuk menjaga kehormatan dari keluarganya, dari keluarga ini. Ini menunjukkan juga bahwa Al-Aziz ini sangat takluk sekali dengan istrinya ini. Seharusnya kalau dia memang tidak takluk dengan istri, tidak tunduk dengan istri, ya dia harus tegas dengan istrinya. Ya, kamu telah berkhianat, maka kamu sudah diberi hukuman yang berat. Tapi ternyata istrinya dibiarkan saja, seperti itu. Menunjukkan bahwa Al-Aziz ini takluk sama istrinya. Kemudian selanjutnya Imam Al-Baqai menjelaskan bahwa setelah ayat tentang dipenjaranya Yusuf, maka disebutkan bahwa Yusuf diberi ilmu takwil mimpi. Ada kabar gembira. Setelah adanya ujian, setelah adanya Nabi Yusuf itu di penjara, ternyata ada kabar gembira. Ini menunjukkan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bahwa di setiap ada ujian pasti ada kabar gembira. Ya, di setiap ada kesusahan, ada kesulitan, pasti di sana juga ada kemudahan. Ya, Allah sudah berjanji inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Bahkan orang kalau ingin mendapat kemudahan ya harus bersusah-susah dulu, ya.
berakit-rakit, kita ke hulu berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kalau kita ingin bersenang-senang ya harus sakit-sakit dulu, jangan kita inginnya instan langsung menjadi orang yang senang, orang yang bahagia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya kaum muslimin. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, maka harus berkorban dulu, harus bersungguh-sungguh dahulu, bersakit-sakit dulu. Kemudian Imam Ibnu Atiyah menceritakan bahwa setelah kejadian Nabi Yusuf itu dituduh melakukan zina dengan atau mau melakukan zina dengan majikan wanitanya ini, kemudian ini adalah pemutarbalikan fakta. Kemudian untuk meyakinkan ya isu ini, akhirnya Nabi Yusuf itu dikelilingkan di kota, di pasar-pasar ya. Kalau zaman dahulu kan belum ada media sosial gitu ya, belum ada seperti sekarang. Sehingga untuk menyebarkan berita bahwa Yusuf ini yang bersalah, akhirnya dia dikeliling kotakan, dikeliling pasar, kemudian disebutkan ini adalah budak yang kurang ajar, budak yang mau menodai majikannya sambil dipecuti seperti itu. Jadi sangat menyedihkan sekali ketika itu ya. Ya, kalau kita melihat filmnya mungkin sangat menyedihkan sekali, dan ketika itu Yusuf itu sangat bersabar. Ya, makanya di antara nabi yang paling sabar itu adalah Nabi Yusuf. Karena ditimpa berbagai macam ujian demi ujian, tetapi beliau tetap bersabar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa? Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dan ketika dimasukkan ke penjara, Nabi Yusuf masuk bersama 2 orang narapidana. Fatayan itu 2 orang pemuda. Ya, 2 orang pemuda udah bareng-bareng bertiga mereka masuk ke penjara. Dan ini tidak kebetulan ya. Nanti ada rencana dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Yusuf itu masuk bareng 2 orang pemuda? Nanti ada hikmah di balik itu. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, ya. Salah satu dari keduanya ini, dari 2 narapidana ini, dari 2 pemuda ini mengatakan, saya bermimpi melihat diri saya itu sedang memeras anggur. Ya, jadi 2 pemuda ini setelah bersahabat dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, berinteraksi, kemudian 2 pemuda ini tahu, ini ternyata bukan orang sembarangan ini. Si Yusuf ini ternyata dia bisa mentakwil mimpi, bisa menjelaskan makna-makna dari mimpi ini. Akhirnya 2 pemuda ini, dia ketika bermimpi bertanya kepada Yusuf, wahai Yusuf, saya itu bermimpi dan saya melihat diri saya itu memeras anggur, ya, memeras anggur. Dan yang lainnya, pemuda yang satunya berkata, saya juga bermimpi. Bermimpi apa? Saya membawa roti di atas kepalaku dan sebagiannya dimakan burung. Nah, kemudian akhirnya 2 orang ini bertanya kepada Nabi Yusuf, ya, berikanlah, ya, nabi ta'wilih. Beritahukanlah wahai Yusuf, apa sih maksud dari mimpi kami ini? Ya, yang satu bermimpi memeras anggur, yang satu bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian ada burung yang memakan sebagian dari roti tersebut. Apa artinya wahai Yusuf? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu adalah orang yang berbuat baik. Muhsin. Muhsin di sini karena Nabi Yusuf itu diberikan pengetahuan untuk bisa mentakwil mimpi. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Yusuf dimasukkan ke penjara bersama 2 budak yang lainnya. Ini menjadi penyebab, ya, ternyata menjadi penyebab terbebasnya Nabi Yusuf dari penjara. Ya, jadi ternyata tidak kebetulan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara itu ternyata tidak kebetulan. Ternyata ada rencana Allah Subhanahu wa taala di balik itu, ya. Ternyata ada rencana di balik itu.
Kedua, Imam Al-Qushairi menyebutkan bahwa persahabatan di penjara itu memiliki dampak, ya. Ketika seseorang hidup bersama berdua, kita dulu juga ketika di pesantren hidup dengan teman-teman kita itu ya sampai sekarang itu ada hubungan, masih ada hubungan baik dengan teman-teman kita. Walaupun sudah bertahun-tahun, nanti ketika dua narapidana ini keluar, itu nanti akan menjadi penyebab keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Padahal sudah bertahun-tahun gitu ya. Nanti akan menjadi penyebab Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kemudian yang ketiga, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi kita untuk meminta fatwa ketika kita mendapatkan masalah yang rumit. Jadi kalau kita punya masalah agama, jangan kita memutuskan sendiri, tapi tanyalah kepada ulama, tanya kepada ahlinya, begitu ya. Karena apa? Ini ada dua orang pemuda ini kan punya masalah rumit, yaitu apa? Dia bermimpi seperti itu dan mimpinya tidak mimpi yang sembarangan. Akhirnya dia bertanya kepada ahlinya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, karena dua orang pemuda ini melihat Nabi Yusuf adalah memang orang yang baik dan orang yang bisa mentakwil mimpi. Kemudian yang keempat, menurut Imam Asyuyuti ini juga dasar, ayat ini sebagai dasar, sebagai dalil bahwa mentakwil mimpi itu boleh, ya. Orang bisa mentakwil mimpi itu boleh dan bisa dipelajari, ada ilmunya, begitu. Seperti halnya orang bisa menjadi ulama itu bisa dengan belajar. Ya, ketika dia sudah capable, sudah memiliki kemampuan dalam berfatwa, maka silakan dia berfatwa dengan ilmu yang dia miliki, seperti itu. Tapi kalau dia belum memiliki capable, belum memiliki kemampuan, maka dia tidak boleh untuk memberi fatwa gitu, karena akan banyak lebih menyesatkan daripada menunjukkannya gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ke-37, la qala ya la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Nabi Yusuf ditanya oleh dua pemuda ini tentang makna dari takwil mimpinya. Nabi Yusuf tidak langsung menjawab Bapak Ibu sekalian. Tapi Nabi Yusuf memberikan pengantar dulu. Sebelum Nabi Yusuf menjawab pertanyaan dua orang pemuda ini, Nabi Yusuf memberikan pengantar. Yaitu apa pengantarnya? Kata Nabi Yusuf, hei kamu dua orang pemuda, kamu itu nanti tidak akan datang kepada kalian makanan kecuali aku akan kasih tahu apa makanan yang akan datang kepada kalian. Gitu ya. Artinya Nabi Yusuf itu diberikan ilmu gaib. Ya. Nabi Yusuf diberikan ilmu gaib. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Nah, ilmu yang saya dapatkan itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadaku. Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billah, dan aku meninggalkan ya agamanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, apa maksud dari ayat ini? Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Menurut Imam Asy-Syaukani, ini adalah pengantar untuk jawaban tentang takwil mimpi dua orang narapidana tadi. Jadi ini bukan jawaban utamanya, karena pertanyaannya kan makna dari mimpinya. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung menjawab. Nabi Yusuf memberikan pengantar dulu. Ya. Kenapa Nabi Yusuf memberikan pengantar dulu? Karena untuk lebih meyakinkan kepada penanya, dua orang narapidana tadi, bahwa Nabi Yusuf itu benar-benar orang yang berilmu. Bahwa Nabi Yusuf adalah bukan orang sembarangan. Nabi Yusuf itu tahu hal yang gaib. Sehingga jawaban yang nanti akan disampaikan itu lebih meyakinkan kepada dua narapidana itu. Begitu. Kemudian yang kedua, menurut Imam Az-Zamakhsyari, setelah menyebutkan perkara gaib, Nabi Yusuf menyinggung tentang perkara tauhid. Apa? Nabi Yusuf mengatakan dalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya,
ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Tuhanku. Nah, ini kesempatan bagi seorang pendakwah ketika menyampaikan jawaban sebuah pertanyaan, sisipilah dengan perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara penting terutama berkaitan dengan tauhid, ya. Karena Nabi Yusuf melihat dua orang narapidana ini adalah orang yang kemungkinan belum beriman, ya, kemudian belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu didakwahi begitu. Dan subhanallah, walaupun di dalam penjara beliau tetap berdakwah. Itulah jiwa seorang pendai. Dia dimanapun berada, dia selalu memberikan pencerahan, dia selalu memberikan atau mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam penjara. Kemudian menurut Imam Abu Hayyan menyebutkan kemampuan pada dirinya dalam kondisi agar diterima ilmunya oleh orang awam adalah bukan termasuk pamer dan sombong. Nah, di sini Nabi Yusuf menyebutkan dia bisa menyingkap berita gaib, ya. Kemudian dia mengatakan saya mendapatkan ilmu ini dari Allah. Ini bukan berarti Nabi Yusuf pamer, bukan berarti Nabi Yusuf sombong gitu. Jadi seorang ulama atau seorang yang berilmu boleh menyebutkan dirinya. Nama saya adalah Khairul Anam, gelar saya adalah LC MSI. Itu boleh disebutkan, tapi dalam rangka bukan pamer gitu. Sombong bukan, kalau itu haram hukumnya. Tapi dalam rangka agar orang yang mau menerima ilmu dari saya itu tahu latar belakang saya itu dari mana. Oh, dari Al-Azhar Mesir. Oh, S2-nya dari UIN Syarif Hidayatullah. Jadi orang awam yang akan menerima ilmu dari saya itu yakin bahwa saya itu benar-benar orang yang belajar, benar-benar berguru dengan para ulama. Seperti itu tuh boleh, silakan. Begitupun Bapak Ibu, apakah seorang dokter ataukah seorang insinyur atau seorang apalah ya, keahlian-keahlian tertentu, boleh menyebutkan pangkat kita atau titel kita atau keahlian kita dalam rangka apa? Orang atau pasien kita atau murid kita itu yakin dengan apa yang akan kita sampaikan begitu. Kemudian selanjutnya, menurut Syekh Al-Maraghi bahwa kerasulan datang kepada Nabi Yusuf. Nah ini, jadi Nabi Yusuf itu ketika di dalam penjara itu juga mendapatkan kerasulan, mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Sebagaimana beliau mendapatkan risalah atau mendapatkan kenabian, nubuah, ya, berita tentang kenabian, mendapatkan wahyu ketika masuk ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ketika masih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap ada kesusahan, di situ ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah setiap Allah memberikan ujian kepada Nabi Yusuf, maka pada saat itu pula Allah memberikan kabar gembira, yaitu kabar gembira yang paling besar itu kan apa? Kenabian dan kerasulan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya Nabi Yusuf masih membicarakan tentang tauhid. Ini belum menjawab pertanyaan atau pertanyaan dari dua narapidana tadi. Nabi Yusuf melanjutkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub ayahnya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali. Kami akan selalu mentauhidkan Allah. Dzalika min fadlillahi alaina. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami, ya, wa 'alan nas, dan juga kepada para manusia, yaitu apa? Ketauhidan, keimanan, ya. Tidak semua orang yang mendapatkan keimanan, kita semuanya itu adalah mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Tetapi betapa banyak orang-orang yang tidak bersyukur, gitu. Kadang kita itu mengeluh dengan kehidupan kita. Kita sulit dalam masalah ekonomi, ya, kita diberikan penyakit, kita diberikan musibah apapun, itu terkadang kita mengeluh, padahal ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita dan jarang sekali kita bersyukur begitu. Padahal baru dikasih ujian sedikit kita langsung mengeluh. Yaitu apa nikmat besar itu? Yaitu
iman dan Islam, yaitu akidah, yaitu tauhid. Ya, tidak semua orang diberikan Islam, tidak semua orang menjadi seorang muslim ya. Alhamdulillah kita dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah di lingkungan yang islami sehingga kita pun menjadi muslim walaupun ya tidak baik kalau kita Islamnya hanya Islam keluarga saja atau Islam karena keturunan saja. Kalau bisa dipondasikan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Imam Abu Su'ud menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pengantar juga, sama seperti tadi ya. Jadi belum menjawab pertanyaan dari dua narapidana tadi. Masih menyinggung tentang tauhid. Karena ini adalah perkara yang lebih penting harus diketahui oleh dua orang narapidana tadi. Dan Nabi Yusuf ini mengajarkan tauhid karena tahu nanti salah satu dari dua orang ini akan meninggal. Dan Nabi Yusuf mengharapkan agar salah satu dari dua orang ini meninggal dalam kondisi beriman. Ya. Kemudian yang kedua, tauhid adalah nikmat agung yang banyak tidak disyukuri oleh manusia. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa banyak orang-orang yang mengeluh, ya tidak bersyukur, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan muslim. Artinya apa? Kita menjadi muslim saja itu nikmat yang sangat besar gitu. Ya, jangan kemudian kita mengeluh karena tidak mendapatkan ini, mendapatkan itu begitu. Dan tauhid ini adalah sesuatu yang Allah bagi-bagikan kepada hambanya. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada kalian akhlak-akhlak kalian kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana membagi-bagikan kepada kalian harta atau rizki kalian. Ada di antara kita yang rizkinya banyak, ada di antara kita yang rizkinya sedikit. Nah, itu sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah membagikan rizki, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, maka seperti itu jugalah Allah membagikan akhlak-akhlak kalian. Ya, jadi dari zaman dahulu itu sudah Allah bagi. Ada orang yang akhlaknya mulia, ada orang yang akhlaknya bejat, ya itu sudah Allah bagi. Nah, ketika kita dijadikan orang yang berakhlak mulia, maka bersyukurlah. Ya, kalau kita belum menjadi orang yang berakhlak mulia, maka berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Wa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Ya, Allah jadikan orang kafir kaya, Allah juga jadikan orang muslim kaya. Ya, artinya dunia itu diberikan kepada siapa saja, baik kepada orang yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Itu kalau dunia. Tetapi wala yu'tiddin illa liman ahabba. Allah tidak akan memberikan agama, tidak akan memberikan keimanan, keislaman, akidah kecuali kepada orang yang dia cintai gitu. Artinya ketika kita menjadi orang muslim berarti Allah cinta kepada kita. Apalagi kalau kita terus memupuk keislaman dan keimanan kita. Berarti Allah semakin mencintai kita. Makanya di dalam sebuah hadis itu kan disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, artinya Allah mencintai kepada seorang hamba, maka ciri-cirinya apa? Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dengan dia faham agama, maka dia semakin bertauhid, maka dia semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah mencintai kepada hamba tersebut. Faman a'tahullahu ad-dina faqad ahabbah. Maka barang siapa yang Allah berikan agama kepada dia, maka sungguh Allah telah mencintainya gitu. Jadi ukuran cinta Allah itu pada agama. Ya, pada keimanan kita, pada ketakwaan kita.
pada kesolehan kita, bukan pada harta kita, bukan pada ketampanan kita, bukan pada jabatan kita, bukan pada paras kita dan lain sebagainya. Bukan. Allah tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada harta kita, tidak melihat kepada pangkat kita. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita, yang Allah lihat adalah iman yang ada di dalam hati kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah Nabi Yusuf menjelaskan ya tentang ketauhidan, dan terus Nabi Yusuf masih menjelaskan tentang ketauhidan ayat 39. Ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ini masih membahas tentang tauhid lagi. Wahai kedua penghuni penjara, ya. Sahib bisa diartikan penghuni, bisa juga diartikan teman, ya. Dua teman saya yang ada di penjara. A'arbabun mutafarriqun. Apakah ya manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, ya, amillahul wahidul qahar, atau Tuhan Allah yang esa dan maha perkasa? Mana yang lebih baik? Ini masih membahas masalah tauhid, dan di sini pentingnya kita menanamkan tauhid, terutama di zaman sekarang ya. Orang-orang itu sangat mudah sekali tergoda dengan dunia, mudah sekali untuk korupsi, mudah sekali untuk berzina, mudah sekali untuk mencuri, mudah sekali untuk bermaksiat, itu karena keimanannya yang lemah gitu. Nah, menurut Syekh Ibnu Ashur, kata sahib ini menunjukkan hubungan yang kuat antara Nabi Yusuf dengan dua orang narapidana tadi, ya. Dan seperti itulah seharusnya ketika kita bermuamalah atau berkawan dengan seseorang, maka jagalah perkawanan tersebut atau persahabatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita berkumpul dalam satu komunitas seperti sekarang KSI, maka jagalah hubungan baik antar sesama teman gitu ya. Sama teman, menjadi teman yang baik, dan semoga teman ini menjadi pengantar kita ke dalam surga gitu. Karena teman yang baik itu juga akan mengantarkan kita ke dalam surga. Nanti ada yang sudah masuk surga duluan, nanti bisa memanggil teman-teman kita yang belum masuk surga, ya Allah tolong teman saya ini yang dulu belajar bersama saya, tolong panggil biar bisa bareng-bareng lagi di surga. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memanggil temannya tadi yang masih di neraka. Baik. Nah, jadi ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Nabi Yusuf dengan dua narapidana tadi yang juga sama-sama masuk surga. Dan seseorang yang menjalin hubungan erat dengan seseorang, maka dia juga menginginkan agar temannya tersebut, sahabatnya tersebut adalah selamat di akhirat juga. Jadi pertemanan yang benar, yang hakiki, yang karena Allah, ya, pertemanan karena Allah itu adalah pertemanan yang tidak hanya di dunia saja, tetapi juga nanti di surga. Ya, jangan kemudian pertemanannya hanya di dunia saja. Saya cinta, saya senang, saya suka dengan teman saya ini, ya kangen. Tapi hanya di dunia saja. Ketika di akhirat, bentar. Ya. Ketika masalah akhirat, dia tidak peduli. Udah terserahlah teman saya mau beriman, teman saya mau sholat atau enggak, teman saya mau ibadah atau enggak, terserah dia. Nah, ini makanya lah di dalam Islam ini kita itu dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih kita. Kenapa? Karena kan nanti kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kamu punya teman ini, kamu sudah dakwah belum sama teman kamu? Sudah menyampaikan Islam belum? Gitu. Nah, makanya di sini Nabi Yusuf itu sangat berambisi, ya, sangat menginginkan agar dua temannya tadi yang ada di penjara itu juga mendapatkan hidayah sepertinya. Seperti dia. Yang kedua, Imam Al-Qasimi menjelaskan dari ayat ini bahwa banyaknya Tuhan menjadikan bercerai-berainya manusia. Di sini kan Allah menyebutkan apa? Arbabun mutafarriqun. Ya, artinya Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, yang bermacam-macam. Menunjukkan bahwa apa? Ketika seseorang itu menuhankan Tuhan yang banyak, itu cenderung akan menjadikan perpecahan di manusia. Kenapa? Karena setiap dari orang itu akan fanatik terhadap Tuhannya masing-masing, ya.
Orang Hindu Tuhannya ini. Ini akan fanatik dengan Tuhannya. Orang Buddha Tuhannya itu. Akan fanatik dengan Tuhannya masing-masing. Orang Kristen akan fanatik dengan Tuhannya masing-masing. Sehingga akan menjadi perpecahan. Akan menjadi cerai-berai di antara masyarakat. Tapi ketika Tuhannya adalah satu, umat Muslim Tuhannya satu, berapa miliar di dunia ini, Tuhannya cuma satu saja. Ini akan cenderung akan menyatukan kaum muslimin. Begitu. Makanya Islam ini adalah agama yang paling kuat di antara agama-agama yang lain dari sisi persatuannya, begitu. Walaupun sekarang sudah mudah sekali untuk dipecah belah. Ya, makanya dahulu kan para penjajah, orang-orang kafir itu bisa menguasai kita karena kita dipecah belah, ya, karena kita diadu domba. Tapi kalau kita bangkit atas nama Islam bersatu, maka kemudian kita menjadi kuat dan kita bisa mengalahkan orang-orang penjajah tersebut, gitu. Kemudian yang ketiga, Syekh As-Sa'di menjelaskan dari ayat ini bahwa hendaknya seorang guru ketika ditanya hendaknya menjelaskan juga hal yang lebih dibutuhkan dari si murid. Terkadang murid itu bertanya, tapi pertanyaannya tidak penting, ya. Pertanyaannya tidak penting banget gitulah ya. Nah, maka perlu si guru itu menambah jawabannya dengan hal yang lebih penting dari yang ditanyakan. Itu sangat penting sekali. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh dua narapidana tadi, walaupun yang ditanyakan memang penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Masalah ketauhidan. Kamu itu nanti akan seperti ini dari mimpinya tadi ya. Nanti salah satu akan meninggal, salah satunya akan selamat. Nah, tapi yang terpenting dari mimpinya itu karena ya meninggal sudah pasti, selamat juga sudah pasti. Nah, tapi yang lebih penting apa? Mereka berdua itu beriman. Itu lebih penting dari itu. Sehingga yang meninggal itu nanti beriman dulu baru meninggal gitu. Yang selamat pun nanti akan meninggal sehingga dia juga mendapatkan keimanan gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Masih membahas tentang akidah. Apa yang kamu sembah itu, ya, berhala-berhala yang kamu sembah illa asma'an, dan kemudian berhala-berhala itu dikasih nama. Ada Lata, Uzza, Mana dan lain sebagainya. Itu kan berhalanya dikasih nama ya. Ada dewa Siwa, dewa apa dikasih nama. Itu adalah nama-nama yang kalian bikin sendiri. Bukan dari Allah atau mereka yang menamakan sendiri. Tidak, kalian itu bikin-bikin sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan itu. Nama-nama tentang Tuhan-Tuhan itu. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kepada kalian agar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Apa faedah dari ayat ini? Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, ayat ini mengandung faedah bahwa tidak ada keputusan kecuali dari Allah. Ya, keputusan-keputusan apalagi mengenai tentang keimanan itu tidak ada keputusan kecuali dari Allah. Makanya kalau kita ingin memahami akidah yang benar, ya, maka lihatlah dari Al-Qur'an, lihatlah dari As-Sunnah, ya, kemudian lihatlah dari penjelasan-penjelasan dari para ulama begitu. Jangan kita melihat dari kebanyakan manusia gitu. Kemudian selanjutnya Syekh Khalid Abisyadi mengatakan bahwa kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kalimat ini diulang sebanyak 3 kali di dalam surah Yusuf. Kenapa diulang-ulang? Ada tujuannya. Karena ada yang tersembunyi. Karena sebagai pengingat, ya, ayat ini diulang sebanyak 3 kali. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu diulang sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Sebagai pengingat bagi kita yang membaca Al-Quran. Agar mengetahui, pengingat bahwa
tentang tersembunyinya kelembutan Allah. Ya. Allah itu terkadang memberikan pertolongan kepada kita itu dengan sangat sembunyi. Makanya Allah disebutkan Latif, yang maha lembut. Ya. Maha lembut itu apa sih? Seperti ini. Contoh, kita itu sudah pesen tiket pesawat gitu ya. Sudah pesen tiket pesawat. Kita semua mau ke bandara. Ketika di bandara macet, ketika di jalan macet luar biasa. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita ketinggalan oleh pesawat gitu. Padahal baru berbeda terpaut cuma berapa menit saja. Apa? Nih, pilih sendiri. Nih. Nih, pilih sendiri. Nih. Ternyata telat berapa menit saja. Oh, akhirnya kita marah-marah. Kita marah-marah ke apa namanya petugasnya di bandara. Ini gimana sih, cuma berapa menit saja masa nggak boleh masuk? Akhirnya dia marah-marah. Setelah beberapa menit berikutnya, cuma 10 menit berikutnya diberitakan ternyata pesawatnya apa? Jatuh. Ya, ternyata seluruh penumpangnya meninggal semuanya. Masya Allah. Coba kira-kira apa yang kita rasakan kalau kita berada pada posisi orang tersebut. Itulah latifnya Allah. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dengan cara yang sangat lembut, yang kita sama sekali tidak tahu. Ya, kita itu harusnya selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun kita bersyukur. Ketinggalan pesawat udah bersyukur dan selalu husnudzon kepada Allah. Ya, jangan-jangan ketika kita tidak jadi berangkat, ya kita selamat. Nah, benar ternyata kita selamat. Ternyata kalau kita ikut berangkat kita akan meninggal seperti penumpang-penumpang yang lainnya. Itulah latifnya Allah gitu ya. Latifnya Allah itu apa? Maha lembutnya Allah ketika merancang takdir manusia. Sehingga bagaimana menyikapi takdirnya Allah, kita sikapi dengan selalu dengan sifat menerima, sifat ridha dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibai sijni amma. Nah, ini baru jawabannya. Setelah banyak panjang lebar ya Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan tentang tauhid, maka disinilah jawaban dari pertanyaan atau mimpi dari dua narapidana tadi. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Siapa nih kira-kira yang nanti akan menjadi petugas pemberi minuman khamr bagi tuannya? Adapun yang lain maaf. Wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayru mir ra'sih. Adapun yang lain itu akan disalib. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Maka sudah terjawablah apa yang kalian tanyakan. Jadi jawabannya ini. Salah satu dari kalian nanti akan menjadi pelayan penyedia minuman khamr bagi tuannya. Yang satunya akan meninggal, ya, akan disalib. Kemudian nanti ada burung yang makan dari kepalanya dia, matokin kepalanya gitu. Menurut Ibnu Hayyan, Abu Hayyan, Yusuf menyamarkan siapa di antara keduanya. Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu yang akan nanti menjadi pelayan khamr untuk tuannya. Dan tidak mengatakan yang satunya kamu yang akan nanti mati, akan disalib, kemudian burung akan matokin kepala kamu. Nabi Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Ya, tidak menentukan. Kenapa? Tujuannya apa? Karena kita itu sebisa mungkin ya, kalau ternyata sesuatu jawaban yang kita berikan menjadikan orang itu sedih, kita boleh menyamarkan. Sebagaimana Nabi Yusuf menyamarkan siapa di antara dua narapidana ini yang akan selamat, yang akan menjadi pelayan khamr tadi, pelayan memberi minuman khamr, dan siapa yang akan disalib. Nabi Yusuf tidak menyebutkan.
Tujuannya apa? Agar keduanya ini masih berharap, ya Allah semoga saya menjadi pelayan, ya. Semoga saya bukan yang disalib gitu. Keduanya akhirnya dua-duanya berdoa, berharap, ya. Tapi kalau Nabi Yusuf mengatakan, nah kamu yang akan nanti disalib, wah itu sudah pasti dia sudah sangat sedih sekali dan dia mungkin sudah tidak ada keinginan untuk hidup lagi seperti itu. Nah, maka dalam perkara yang seperti ini boleh kita menyamarkan jawabannya seperti itu. Sebagaimana Nabi Yusuf menyamarkan jawabannya. Kemudian yang kedua, menurut Syekh As-Sa'di, bahwa takwil mimpi ini termasuk ilmu syar'i. Seperti ilmu fikih, ilmu akidah, sama. Takwil mimpi itu juga sama. Sehingga ilmu ini bisa dipelajari dan ketika dijawab harus dijawab dengan hati-hati. Jangan sembarangan. Oh, wah kamu di mimpi ketemu dengan ular. Oh, berarti kamu nanti akan dapat musibah. Jangan. Jangan gampang kita mentakwilkan atau menafsirkan mimpi sebagaimana kita jangan mudah untuk menjawab pertanyaan ya, orang yang bertanya masalah agama. Lebih baik kalau kita nggak tahu, diem aja. Oh, saya nggak tahu. Oh, maaf, saya nggak tahu. Gitu. Lebih baik kita rujuk kepada yang ahli, rujuk kepada para ulama yang tahu begitu. Sebagaimana dalam masalah kedokteran, masalah penyakit, ya kita bukan dokter, kita bukan orang yang tahu dalam masalah kedokteran. Ada orang yang bertanya, aduh saya perutnya sakit gini-gini, gimana ya? Oh kamu makan ini, obat ini. Ternyata setelah makan dia meninggal. Oh gimana tuh? Maka tidak boleh dalam masalah agama juga tidak boleh, dalam masalah dunia saja tidak boleh kita sembarangan memberikan apa namanya obat gitu ya, memberikan diagnosa, apalagi dalam masalah agama. Lebih-lebih kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan fatwa gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Jadi pada intinya di sini Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Kemudian di dalam penjara ini ditanya oleh dua orang narapidana. Ya, setelah ditanya Nabi Yusuf tidak langsung menjawab, tetapi Nabi Yusuf mengalihkan dengan penjabaran-penjabaran keimanan, penjabaran-penjabaran tauhid. Dan itulah yang lebih dibutuhkan dari untuk dua orang tadi. Karena memang kebetulan ketika itu negara Mesir itu adalah negara yang kebanyakan memeluk agama paganisme. Kebanyakan mereka menyembah patung. Sehingga kemungkinan besar dua narapidana tadi juga agamanya adalah agama paganisme. Dan kesempatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam untuk berdakwah kepada dua narapidana tadi, sehingga kedua narapidana tadi sebelum meninggal dia sudah beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Dan kita sebagai seorang muslim pun kita semuanya adalah duta dakwah, ya. Duta dakwah itu tidak harus menjadi ustadz dulu, tidak harus menjadi ulama dulu. Yang penting kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu benar, kita yakin benar, maka kita sampaikan. Jangan-jangan melalui lisan kita orang tersebut kemudian beriman, kemudian dia mengucapkan syahadat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum sesi pertanyaan, ada sesi post test. Dipersilakan bagi yang ingin menjawab pertanyaan yang ada di layar, silakan mengangkat tangan dan menyalakan audionya. Pertanyaan yang pertama, mengapa Nabi Yusuf tidak langsung menjawab pertanyaan dua sahabatnya di penjara? Silakan Ibu siapa nih? Ayo. Saya Ustaz. Ibu Rofiko. Rofiko Ustaz. Ya, silakan Ibu yang Rofiko. Saya tangkap dari Ustaz tadi ini sampaikan ya Ustaz. Kalau salah minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Karena yang dipertanyakan dua sahabatnya itu tentang takwil mimpi, karena takwil mimpi itu perkara goib dan menyinggung perkara tauhid. Di sini Nabi Yusuf akan mendakwahkan tentang agamanya kepada sahabatnya
di penjara agar sahabatnya percaya tauhid, kemudian berhijrah dan beriman kepada Allah. Ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak langsung menjawab? Karena ada hal yang lebih penting dari jawaban dari takwil mimpi tadi ya. Ya, bagus. Ya, jadi ada yang lebih penting yaitu apa? Masalah ketauhidan, ya, keimanan. Justru inilah yang lebih penting yang perlu diketahui oleh penanya. Ya, walaupun nanti juga akan dijawab pertanyaan dua penanya tadi tetap akan dijawab, tapi sebelum dijawab ya dia kasih jawaban, dia kasih apa? Kasih penjelasan-penjelasan terlebih dahulu tentang hal yang lebih penting untuk diketahui oleh dua orang narapidana tadi. Masalah dia mau beriman atau tidak itu masalah lain. Yang penting kita sampaikan dulu ya hal yang sangat penting bagi penanya gitu. Baik, bagus Ibu Rafiko. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana hukum memperlihatkan kemampuan diri kita ketika dibutuhkan agar ilmu yang kita ambil diterima oleh orang awam. Agar ilmu kita diambil atau diterima oleh orang awam. Silakan. Ustaz. Ya kan Bu Sri? Semoga jawabannya benar. Hukumnya boleh. Boleh. Ya, karena untuk kepentingan masyarakat atau iya, bagus boleh ya. Ya. Jadi ketika kita mungkin diragukan oleh audien, diragukan oleh masyarakat. Wah, ini apa ini anak kecil baru anak kemarin sore tahu apa gitu. Nah, boleh kita itu menunjukkan kemampuan kita atau menunjukkan titel kita sehingga masyarakat itu yakin dengan ilmu yang kita sampaikan gitu. Bagus. Menunjukkan kompetensinya. Iya. Ketiga, silakan. Apa takwil mimpi dari kedua narapidana tadi? Dari bapak-bapak? Mana dari bapak-bapak? Iya Ustaz. Patri, ya Patri silakan. Takwil dari kedua narapidana yaitu yang satu kan memeras anggur, bahwa dia itu akan melayani raja memberikan anggur. Iya, terus. Yang kedua adalah yang kepalanya ada roti di atas kepalanya. Itu dia mati dipatokin sama burung nggak salah Ustaz ya? Ya, disalib terus dipatokin sama burung. Iya. Matinya karena dipatokin burung atau karena disalib? Disalib kayaknya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Pak Triadi. Oke, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Pertanyaan pertama dari Bu Nina. Assalamualaikum Ustadz Anam. Afan mau bertanya bagaimana korelasi antara sifat Ar-Rahman Allah dengan pernyataan Allah memberikan rizki dunia hidayah petunjuk kepada siapa yang Allah cintai kehendaki. Apakah ada yang tidak Allah cinta? Kenapa ada ciptaan Allah yang tidak Allah cinta? Afan kalau salah. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi seperti ini Bu. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim ya. Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki, itu kan ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin ya. Tetapi semuanya itu dikasih rahman Allah ya, semuanya dikasih rahman Allah. Orang menjadi kaya itu pun karena usaha dia, karena dia berusaha juga, karena dia bekerja juga gitu. Orang menjadi miskin pun ya kemungkinan juga dia karena bermalas-malasan.
Nah, memang ini kaitannya nanti kembalinya kepada takdir, Ibu. Kembalinya kepada takdir lagi, kepada qada dan qadar lagi. Bagaimana kita dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Nah, Allah ketika membagi ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, itu adalah ciptaan dari Allah. Allah menciptakan kaya, Allah menciptakan miskin. Tetapi kaya dan miskin itu pun tidak lepas dari ikhtiar hamba, ikhtiar manusia. Ya, manusia berusaha, manusia bekerja sehingga dia menjadi kaya, ya. Dan sunatullahnya seperti itu. Maka sehingga Allah tidak kita tidak menuduh Allah itu berbuat tidak adil gitu. Wah, Allah pilih kasih ini kepada orang kafir kok kaya-kaya, orang muslim nggak kaya-kaya. Enggak pilih kasih. Karena Allah memang membagi-bagi seperti itu. Dan tetap Allah itu memiliki sifat Rahman. Orang miskin dikasih Rahman, orang kaya dikasih Rahman. Dan apakah kita menyebut ketika Allah hanya mengkayakan sebagian hamba dan tidak mengkayakan sebagian yang lain, apakah Allah dikatakan tidak adil? Ibarat kata seperti ini, Ibu. Saya punya uang 1 miliar. Ibu-ibu yang hadir di sini, ya, atau bapak-bapak juga, saya umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu saya kasih 2 jutaan semuanya. Yang bapak-bapak saya kasih 5 jutaan semuanya. Nah, ini bisa dikatakan saya, apakah saya tidak adil gitu? Boleh nggak ibu bapak mengatakan saya tidak adil? Coba jawab. Ada yang mau jawab? Halo, tes. Ya Ustaz. Saya adil nggak kalau memperlakukan bapak ibu seperti itu? Tidak adil. Adil. Hah? Adil. Adil. Kenapa adil? Karena itu uang-uang saya. Terserah saya mau ngasih berapa kepada ibu, kepada bapak, begitu. Itu uang saya. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala membagi rizkinya, sebagian ada yang dikasih banyak, sebagian ada yang sedikit, itu uang Allah. Ya, itu rizki Allah. Jadi Allah terserah mau ngasih berapa. Tapi walaupun seperti itu, Allah tetap memperhatikan usaha dari hambanya. Gitu. Sehingga cenderung orang yang berusaha tekun, bekerja keras, belajar, dia akan sukses. Gitu. Tapi orang yang malas-malesan, orang yang hidupnya tidak jelas, ya cenderung dia akan gagal seperti itu. Ya. Afwan Ustaz. Hah? Afwan Ustaz, saya mau itu kan dalam hal rezeki ya. Kalau misalkan dalam hal petunjuk, hidayah itu kan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti tadi dalam hal agama kan diberikan kepada yang Allah cintai. Kenapa tidak semua hamba-hamba Allah, tidak semua makhluk Allah berikan agama? Kenapa tidak semua Allah berikan petunjuk, hidayah? Seperti itu bagaimana, Ustaz? Oh iya. Ini kalau masalah agama ini pertanyaan berat juga ini. Nah, ini juga tidak lepas juga kalau saya berpandangan yaitu tidak lepas dari sifat hak prerogatif Allah. Allah ya terserah mau memberikan, karena hidayah itu kan ada 2, Bu. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik adalah hidayah pemberian dari Allah ketika kita beriman. Kalau hidayah irsyad itu adalah usaha seseorang untuk menunjukkan kepada Islam. Nah, saya kira semua Islam itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Di negara manapun, hampir semua negara itu, di Amerika, di Eropa, di mana, di Afrika, itu ada Islam. Dan sehingga kebanyakan orang itu sudah tahu Islam. Islam itu agama apa, Tuhannya siapa, ini. Dan semua orang diberikan akses untuk mengetahui tentang Islam. Nah, ada yang percaya dengan Islam, ada yang tidak. Nah, ketika mereka tidak percaya, ya maka dia tidak dikasih iman. Gitu. Jadi dia tidak beriman atas dasar pilihannya. Ya, begitupun orang yang beriman, kemudian dia dikasih iman oleh Allah,
Beriman pun karena atas dasar pilihannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan akses Islam? Dia sama sekali nggak tahu Islam. Ya, seumpama dia buta, kemudian dia tuli. Waduh, padahal hidup di lingkungan Islami, tapi dia nggak tahu Islam gitu. Maka orang yang seperti itu tidak diazab oleh Allah karena dia tidak mendapatkan akses Islam. Islam tidak sampai kepada dia. Begitu. Maka sehingga Allah tidak dikatakan tidak adil. Allah itu tidak dikatakan Allah zalim gitu. Ya, jadi orang-orang yang seperti tadi itu dimaafkan. Orang-orang yang seperti tadi itu tidak diazab oleh Allah. Bisa dikatakan ahlul fatrah gitu. Begitu, Ibu. Ya, jadi ketika Allah membagikan keimanan kepada kita semuanya, yaitu hak prerogatif Allah. Allah akan memberikan segini. Tapi ketika mereka beriman, ya itu tidak lepas dari usaha mereka masing-masing gitu. Tuh. Ya kita bersyukurlah, alhamdulillah keluarga kita beriman. Sehingga kita menjadi, orang tua kita beriman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang kasihan kan orang-orang yang di Eropa, di Amerika, di Afrika yang orang tua mereka adalah non-muslim, sehingga ketika lahir otomatis mereka beragama non-muslim. Begitu. Ya, sebagaimana, bentar dulu. Sebagaimana ada orang yang lahir dari ibu yang kaya, dari keluarga yang kaya. Ada anak yang lahir dari keluarga, mohon maaf, pemulung. Kita bisa katakan Allah tidak adil gitu. Itulah dilogikan aja. Mungkin ini sedikit bisa membantu Ibu. Kalau kita lihat, ada orang yang lahir dari orang tua yang miskin. Ada orang yang lahir dari orang tua yang kaya. Orang yang lahir dari keluarga miskin ya otomatis kan ya kecenderungannya ya dia juga miskin. Walaupun ada yang sukses juga. Ada orang yang lahir dari keluarga konglomerat, anak sultan. Otomatis dia menjadi sultan. Disitulah anugerah Allah ya. Allah itu membagi anugerahnya terserah Allah. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maka di dalam Al-Quran ada ayat seperti itu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan kalianlah yang akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Begitu. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang orang tuanya kafir, orang tuanya non-muslim, akhirnya anaknya menjadi kafir. Ya seperti kita melihat ada orang yang lahir dari orang kaya dan ada orang yang lahir dari orang miskin. Ya, seperti itu kira-kira Ibu Nina. Bisa dicerna nggak? Bisa, insya Allah Ustaz. Iya. Berarti kalau ada orang yang mendapatkan hidayah baru masuk Islam ketika dewasa, itu dia mendapatkan hidayah irsyad. Enggak, hidayah kayak gini Bu. Saya berusaha menunjukkan atau menjelaskan kepada orang kafir seumpama yang mau beriman. Saya kasih pengetahuan tentang Islam, saya bacakan ayat Al-Qur'annya. Itu namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu usaha kita untuk menunjukkan orang lain agar dia beriman atau agar dia hijrah, bertaubat. Ketika hidayah irsyad itu cocok dengan hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah dari Allah yang Allah turunkan kepada manusia, yang terkadang melalui perantara hidayah irsyad seorang ulama atau ustadz menunjukkan, atau langsung saja tanpa hidayah irsyad dia langsung mendapatkan hidayah seumpama dia baca berita atau dia melihat orang muslim, Masya Allah sangat kompak, tiba-tiba dia pengen beriman. Itu namanya hidayah taufik yang turun dari Allah. Bisa saja dia langsung beriman, bisa saja dia melalui hidayah irsyad, yaitu petunjuk dari ulama atau dari guru-guru begitu. Jelas Bu? Jelas Ustaz. Iya. Jelas Ustaz. Jazakallah khair. Iya, sama-sama. Semoga itu membantu. Tadi pertanyaan tadi juga
Saya juga sempat berpikir juga, ini apakah Allah tidak adil ya ketika ada orang-orang yang orang tuanya Kristen, otomatis kan nanti di anaknya menjadi Kristen. Wah, kasihan banget gitu. Yang di Amerika, yang di Eropa, kasihan banget. Ternyata kalau kita pikir-pikirkan ya seperti orang yang terlahir dari keluarga kaya, keluarga miskin. Seperti itu. Jadi itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah sudah dikasih akses Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi ketika orang tersebut tidak beriman padahal sudah mendapat akses Islam, maka ya Allah tidak dikatakan tidak adil gitu. Baik, selanjutnya dari Ibu Ros. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bisa tolong jelaskan lagi, jadi umur berapa Nabi Yusuf itu menjadi nabi dan bagaimana Yusuf beliau sudah menjadi nabi? Sebagian ulama mengatakan beliau menjadi nabi ketika di sumur, ketika masih berumur belasan tahun, ya itu menjadi nabi. Nah, sebagian lagi mengatakan, ada yang mengatakan seorang nabi itu harus berumur 40 tahun, sehingga ya ketika di penjara ini, ya karena kemungkinan ketika di penjara ini sudah menjadi dewasa Nabi Yusuf alaihis salam, seperti itu, ya. Atau bisa jadi ketika di sumur ini masih masih berstatus nabi, sedangkan ketika di penjara ini sudah menjadi rasul. Bedanya apa nabi dengan rasul? Kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, jadi untuk diri sendiri saja. Ya, ketika itu kan Nabi Yusuf itu kan masih kecil, masih belasan tahun, sehingga belum berdakwah kepada orang lain. Nah, ketika di penjara ini beliau sudah mulai berdakwah. Terutama kepada dua narapidana tadi. Sehingga yang namanya Rasul itu punya kewajiban untuk berdakwah, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain tentang wahyu yang turun kepadanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ibu Ros. Ustadz mohon doa untuk saya, keluarga, ibu masih non muslim dan saudara-saudara ibu saya mendapatkan hidayah Islam. Masya Allah. Ya, kita doakan semoga Ibu Liza ya, ibunya segera masuk Islam, semoga diberikan hidayah ya. Jangan lupa Ibu Liza selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kala sujudnya, semoga ibunya ini diberikan keimanan, diberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya lagi, Bu Ros, apa hikmah salah satu sahabat Yusuf meninggal dan kepalanya dipatok? Kenapa dipatok? Oh, wallahu a'lam. Ini kayak kalau ini saya belum tahu, Ibu. Kenapa kok meninggalnya dipatok burung? Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, Bu Ros. Dipatok burung, kepalanya dipatok. Oh iya. Meninggalnya itu karena disalib, kemudian dipatok burung gitu ya. Ya karena di sana banyak burung kali, Bu. Ya kan? Orang kalau di zaman dulu itu kan disalib kemudian dibiarkan, maka yang itu jenazahnya itu kan masih gantung di itu ya, di salibnya itu. Biasanya burung-burung itu yang makan ini tuh jenazah itu. Iya. Ya, gitu, Bu. Kalau di kita alhamdulillah kan nggak ada budaya salib ya, sehingga ya nggak ada kita lihat burung-burung matokin apa namanya jenazah-jenazah itu gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Gitu, silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Apakah kecerdasan seseorang untuk menerima ilmu itu ada anugerah juga dari Allah? Kecerdasan anugerah juga, iya. Kecerdasan seseorang, ada orang yang diberikan cerdas yang lebih, ada yang diberikan biasa saja. Itu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anugerah itu Bapak Ibu tidak selamanya itu tanda Allah cinta. Kecuali anugerah yang berupa tauhid, berupa keimanan. Seperti yang hadis tadi yang kita bacakan, kalau anugerah itu berupa tauhid, keimanan atau akhlak mulia, maka itu anugerah yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kecerdasan, harta, pangkat, jabatan itu adalah anugerah yang bisa jadi diberikan kepada orang yang Allah cintai, bisa juga kepada orang yang tidak Allah cintai, begitu. Seperti orang Cina tuh pintar. Iya. Gitu. Ada lagi? Baik, sudah ya, sudah jam 11 lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan semoga kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Izin live Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.